Sebenarnya hal ini terdengar cukup masuk akal. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 mitos dengan asal-usul yang ternyata masuk akal. Untuk daftar ini, kita akan melihat beberapa makhluk-makhluk mitologi dan ide-ide yang memiliki alasan yang sederhana sehingga masyarakat cenderung mempercayainya. Nomor 10, Unicorn. Am I truly the last? Meski kita tidak akan kaget jika seseorang menancapkan tanduk di kepala kuda untuk bercanda, namun asal-usul dari mitos unicorn tidaklah lucu ataupun sesederhana itu. Ada beberapa penjelasan yang memungkinkan dan salah satunya mungkin benar atau yang benar adalah kombinasi dari semua penjelasan tersebut. Pertama, unicorn bisa saja berasal dari penafsiran yang salah atau deskripsi yang berlebihan dari orang-orang Eropa terhadap badak dari India ataupun Afrika. Atau badak Siberia yang telah punah yang juga disebut sebagai unicorn Siberia. Hewan lainnya yang terkait dengan mitos unicorn adalah narwhal, di mana tanduknya seringkali digunakan sebagai bukti keberadaan mereka. Nomor 9, raksasa. Dalam mitologi, biasanya raksasa adalah manusia yang sangat besar dan mempunyai kebudayaan yang kasar. Namun, seperti kurcaci, asal-usul raksasa juga berdasarkan pada kondisi medis yang nyata. Gigantisme adalah kondisi nyata di mana manusia memproduksi hormon pertumbuhan di atas rata-rata. Hasilnya, mereka memiliki ketinggian sekitar 7-9 kaki, dan mereka lebih besar dari kondisi tubuh pada umumnya. Tidak heran jika orang-orang zaman dulu melebih-lebihkan ukuran tubuh yang besar ini kan? Nomor 8, Cyclops. And this is Bob Fennison, our director. Hi, Stephen. Yang satu ini cukup aneh. Cyclops adalah makhluk mitos yang sangat besar dengan sebuah mata yang juga besar. Legenda mereka berasal dari Yunani kuno. Namun, mereka mungkin mendapat ide tentang Cyclops dari zaman yang lebih lampau lagi. Cyclops. Dipercaya bahwa bangsa Yunani kuno mungkin telah menemukan fosil-fosil mamut, mastodons, dan spesies gajah lainnya yang telah punah. Hewan-hewan ini memiliki struktur tulang yang mirip dengan manusia, dan tengkorak mereka yang besar memiliki satu buah ruang terbuka di bagian depan, tempat di mana belalai mereka keluar. Hal ini memberikan kesan seperti sebuah rongga mata yang besar. Perhatikan tengkorak mamut tanpa gading, dan kamu akan bisa melihat Cyclops. Nomor 7, kutukan mumi. Meskipun mumi berasal dari zaman kuno dan banyaknya peringatan tentang pencurian makam yang tertulis di kuburan mereka, konsep mengenai kutukan yang dilakukan oleh mumi Mesir terbilang konsep yang baru kalau dilihat dari sejarah. Abad ke-19 menyaksikan sejumlah karya fiksi mengenai pembangkitan mumi baik menggunakan ilmu pengetahuan ataupun sihir. Kutukan dan nasib buruk yang terkait dengan memasuki makam mumi bertahan sepanjang periode yang sama. Namun, hal itu menjadi lebih populer setelah pola kematian yang mendadak diamati pada mereka yang mengganggu makam Raja Tutankhamun. Tentu saja, sebagian dari ini bisa dijelaskan sebagai sebuah kebetulan, meskipun ada sugesti bahwa kematian tersebut berasal dari racun yang dikeluarkan ketika penggalian kuburan. Oh, I hate mummies. Nomor 6, penyihir. Come to bed, juicy boy. Para wanita pengguna sihir lekat dengan penggambaran mengendarai sapu terbang serta mengaduk ramuan di kuali. Para penyihir sangatlah berbeda dari makhluk supranatural yang seringkali digambarkan dalam cerita rakyat. Sepanjang sejarah, banyak wanita yang dituduh telah melakukan sihir dan seringkali dieksekusi dengan cara yang mengerikan, mulai dari pembakaran di tiang pancang hingga ditenggelamkan. What makes you think she's a witch? Well, she turned me into a newt. A newt. Got better. Namun, sebagian besar mereka yang dituduh hanyalah mempraktekkan obat-obatan herbal, sains, ataupun kepercayaan pagan. Yang lainnya pun bukanlah penyihir, melainkan wanita yang memberontak terhadap pria ataupun gereja. Sehingga para penguasa menggunakan tuduhan sihir untuk membuat mereka terbunuh. Nomor 5, naga. Makhluk besar seperti ular ataupun kadal, bersayap ataupun tidak, dapat ditemukan dalam mitologi di seluruh dunia. Naga telah menginspirasi banyak ketakutan dan imajinasi untuk banyak orang dan budaya. Namun, mengapa dan bagaimana?
penjelasannya ada pada reptil di dunia nyata. Kemungkinan besar naga merupakan ungkapan yang berlebihan atau ekspresi dari rasa takut manusia terhadap reptil-reptil besar seperti buaya ataupun ular. Bisa juga mereka salah menafsirkan fosil tulang dari dinosaurus ataupun reptil prasejarah lainnya seperti Theosaurus. Imajinasi manusia seringkali liar atas petunjuk sekecil apapun. Dan tulang belulang dari makhluk yang sudah lama mati jelas membuat mereka menjadi berlebihan. Nomor 4. Manusia serigala. Sebuah tokoh yang harus ada dari cerita horor. Manusia serigala adalah orang-orang yang berubah menjadi serigala atau makhluk seperti serigala saat bulan purnama. Meskipun terdengar sangat aneh, inspirasi dari manusia serigala datang dari kondisi medis yang nyata. Orang-orang dengan hypertrichosis menumbuhkan rambutnya di tempat-tempat yang tidak lazim, termasuk wajah mereka. Ketika mereka tidak melakukan aksi sirkus, mereka yang menderita penyakit ini akan keluar di malam hari untuk menghindari orang-orang yang menatap mereka secara aneh ataupun penganiayaan. Hey, don't swear. Sorry, We're werewolves. not What are we? Werewolves, not squirrels. Hal ini dikombinasikan dengan kepercayaan bahwa serigala melolong ke arah bulan. Sepertinya menjelaskan bagaimana manusia serigala dihubungkan dengan fase-fase bulan. I thought you messy beasts didn't do this until there was a full moon. This guy, he just pictures the moon. He's got a great imagination. Nomor 3. Iblis. Iblis merupakan entitas mitologis yang biasanya dikaitkan dengan kejahatan ataupun dunia bawah. Bagi masyarakat barat, mereka digambarkan memiliki kemampuan untuk membuat orang melakukan tindakan aneh atau jahat. Strike Terror Lord into the beast. Pada kenyataannya, perilaku yang dianggap berasal dari iblis biasanya merupakan penyakit mental atau fisik yang belum dipahami. Bahkan hingga saat ini, beberapa agama masih mempraktekkan pengusiran setan dan ritual pembersihan lainnya alih-alih meminta para penderita untuk mendapatkan bantuan medis yang dibutuhkan. Dear God. The good news is that Alan the homeopath is on his way. Saat berhadapan dengan perilaku yang aneh, sayangnya logika akan berjalan lambat dan sulit diatur. Nomor 2. Putri Duyung. Akuatik, terutama yang berwujud perempuan, biasanya digambarkan memiliki ekor ikan dan badan manusia. Menurut cerita, Putri Duyung dikatakan akan menarik para pelaut ke kematian atau menjadi penghuni bawah laut. Mitos tentang makhluk bawah laut yang menggoda ini bisa dijelaskan dengan mudah. Para pelaut salah mengira ikan atau mamalia laut seperti lumba-lumba atau dugong yang memiliki bentuk feminin, karena membedakan bentuk melalui air agak sulit. Kita rasa cabin fever dan nutrisi yang buruk tidak membantu kemampuan persepsi mereka. Alasan ini juga merupakan penjelasan yang masuk akal bagi monster mitos lainnya, seperti sea serpents. Oh, you speak fish? What? Masih belum selesai, tinggal sedikit lagi. Jangan lupa untuk subscribe Watch Mojo Indonesia dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Oke, ayo kita lanjut. Nomor 1. Vampir. They say I turned a baby into a vampire and left it in the Bronx. Who would do such a thing? Mayat hidup yang tidur dalam peti mati, sensitif terhadap cahaya, dan menghisap darah manusia untuk bertahan hidup. Vampir telah membuat orang terpesona dan ketakutan selama berabad-abad. Meskipun memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, secara mengejutkan vampir memiliki asal-usul yang sangat masuk akal. Perilaku para Nightwalkers ini mungkin merupakan kombinasi dari cerita yang melibatkan penguburan prematur serta wabah rabies yang mendorong orang untuk menggigit satu sama lain. She's right there. Oh, right. I didn't see you. She should be in a bloody cage. Laszlo. Rabies juga dikaitkan dengan sensitivitas terhadap cahaya dan buih berdarah di mulut. Tetapi yang paling penting adalah vampirisme berasal dari kurangnya pemahaman akan pembusukan manusia dalam masyarakat di masa lalu. Sebuah kondisi di mana kuku dan gigi menjadi lebih menonjol seperti yang terjadi pada Nosferatu. Because I know that you turned me into a vampire. Maybe don't do that to him. He's a vegetarian. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.